Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rusdianingrum dari Prodi Akuntansi kelas A. Saya mendapatkan tugas AIK dengan tema prinsip humanisme dalam Islam. Saya di sini tidak sendiri karena saya menyusun dengan Kakak Lilis Margianti dengan NPM 1701020046 dan saya sendiri Winda Rusdianingrum NPM 2001020014. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang prinsip humanisme dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di bab pertama itu ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu ada latar belakang. Nah, saya akan memaparkan tentang prinsip humanisme dalam Islam. Humanisme sebagai sebuah aliran filsafat yang bertolak dari faham antropomorfisme sering dipandang bertentangan dengan ajaran Islam yang bertolak dari keimanan dan kepercayaan adanya Allah. Kalangan humanis memandang manusia sebagai penguasa alam semesta sehingga menolak eksistensi Tuhan. Mereka bahkan menuhankan manusia. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Jadi saya dan partner saya akan memaparkan tentang apa definisi dari humanisme. Kedua, apa dasar hukum atau pijakan atau dalil dari humanisme. Yang ketiga, apa saja teori atau wacana tentang humanisme. Jadi di bab sedangkan bab kedua itu ada pembahasan. Yang pertama itu ada definisi. Humanisme adalah suatu paham yang menitik beratkan pada manusia, kemampuan kodratinya yang kehidupan duniawinya. Jadi paham humanisme ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang unik dari makhluk lainnya, karena manusia memiliki kesadaran daripada makhluk lainnya. Gerakan humanisme ini pertama kali lahir sekitar abad 14 atau dalam lingkungan akademik sering disebut sebagai periode Renaissance. Renaissance adalah zaman ketika budaya-budaya Yunani dan Romawi kuno bangkit kembali. Ada pepatah yang mengatakan, tidak ada gading yang tak retak. Begitupun humanisme. Humanisme bisa menjadi suatu paham yang berbahaya ketika humanisme menjadi suatu paham yang eksklusif. Jadi kata eksklusif bisa dipadankan dengan kata khusus atau tertentu. Humanisme eksklusif adalah humanisme yang mulai mengotak-kotakan manusia, mengkategorikan manusia dalam dikotomi atau pemisah-pemisah. Nah, sedangkan bab kedua itu ada. Lalu yang kedua itu ada humanisme dalam Islam. Sebagai sebuah agama, Islam merupakan pedoman dan tuntunan bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang di dalamnya itu terkandung ajaran mengenai bagaimana manusia menjalani kehidupannya di dunia maupun di akhirat esok. Menurut pandangan Islam, yang akan menjadi dasar pijakan bagi sebuah pendidikan Islam yang humanis, yang meliputi hakikat wujud manusia, potensi insaniah manusia, dan tujuan penciptaan manusia. Humanisme dalam Islam itu ada hakikat wujud manusia juga, yaitu satu, manusia sebagai makhluk jasmani rohani yang mulia. Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Adapun letak dari kemuliaan manusia, salah satunya adalah pada kesempurnaan dari hakikat wujud manusia. Hal ini disebabkan karena manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang terbaik. Terdapat dalam Quran Surah At-Tin ayat 4. Quran
Quran Surat At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu yang kedua ada manusia sebagai makhluk religius, sebagaimana yang telah dijelaskan pada surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi bahwa Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Dalam hal ini, pada hakikatnya, manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi naluri beragama, yaitu agama Tauhid. Yang ketiga, ada manusia makhluk individu dan sosial. Kemanunggalan antara tubuh atau jasmani dan jiwa yaitu rohani yang diciptakan Allah merupakan suatu diri atau individu yang berbeda antara satu dengan yang lain. Islam sendiri memandang bahwa meskipun manusia dalam beberapa ciri dan sifat memiliki kesamaan, namun terdapat beberapa perbedaan perseorangan al-furuq al-fidayah dalam sifat yang menunjukkan eksistensinya sebagai seorang individu yang memiliki karakteristik sendiri. Lalu yang kedua ada manusia sebagai makhluk materi selanjutnya yaitu potensi insania manusia. Allah SWT memberikan potensi-potensi dasar pada manusia. Potensi dasar ini diantaranya insting, indera, dan akal. Akal dapat mempertimbangkan sesuatu yang direkam lewat indera pendengar dan penglihatan. Indera pendengar dan penglihatan tersebut hanya mampu menangkap sesuatu yang bersifat empirik, maka kemampuan akal hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat empirik. Dengan keterbatasan yang dimiliki indrawi dan akal manusia sebagai seperangkat alat mencari kebenaran, maka sebagai bagian dari hidayah Allah yang tidak kalah pentingnya adalah agama. Yang selanjutnya tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah, yang artinya tujuan penciptaan manusia ini beribadah, melaksanakan ibadah, mengabdikan diri atau jiwa dan raganya semata-mata kepada Allah. Yang kedua, manusia sebagai wakil Allah di muka bumi, yang artinya selain dari tujuan penciptaan manusia untuk tunduk dan patuh kepada Allah, tujuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai wakil Allah di muka bumi, yaitu tujuannya penciptaan manusia ini juga mengandung tugas dan fungsi manusia sebagai khalifatullah fil ard. Teori humanisme, di mana teori ini yang pertama tafsir Ibnu Katsir, yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil
kesaksian terhadap jiwa mereka seraya beriman. Bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini. Yang kedua, tafsir Al-Misbah yang artinya, dan ingatlah ketika Rabb mengeluarkan keturunan anak Adam dari salji mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya beriman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan dan yang demikian itu akan di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini atau keesaan Allah. Yang terakhir yaitu penutup, yang mana dari materi tersebut dapat kami simpulkan bahwa humanisme adalah suatu paham yang menitik beratkan pada manusia, kemampuan kodratinya dan kehidupan duniawinya. Jadi pemahaman humanisme ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang unik dari makhluk lainnya, karena manusia memiliki kesadaran daripada makhluk hidup lainnya. Sebagai sebuah agama, Islam merupakan pedoman dan tuntunan bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang di dalamnya terkandung ajaran mengenai bagaimana manusia menjalani kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Islam yang demikian disebut sebagai agama, sehingga agama meliputi seluruh dimensi kehidupan. Beberapa penafsiran klasik dan modern memiliki corak pandang beragam pada ayat-ayat humanisme. Untuk itu akan dipaparkan tafsir dan Ibnu Katsir dan tafsir Al-Misbah tentang nilai-nilai humanisme. Adapun saran dari kami, menurut kelompok kami, sebagai penyusun mengharapkan dengan adanya makalah ini dapat membantu pembaca dalam memahami materi tentang prinsip humanisme dalam Islam. Kami memohon maaf apabila pada penyusunan makalah ini terdapat banyak kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami meminta kritik maupun saran dari para pembaca. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.